kembali lagi kita di podcast Kabupaten Ternate, Termos, Ternatemo, Sapa. Nah, episode kali ini kita akan membahas salah satu instrumen dalam transfer ke daerah nih teman-teman. Instrumen ini bisa dibilang penting dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, yaitu namanya Dana Alokasi Umum Spesifik Grant. Atau kalau dalam bahasa PMK kita kenal juga sebagai Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya. Nah, karena namanya panjang nih teman-teman, kita biasanya nyebut dengan nama DAU SG atau Dana Alokasi Umum Spesifik Grant. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir nih bersama kita narasumber spesial kita, yaitu Bapak Suwandi selaku Kepala Seksi Bank KPPN Ternate. Silakan Bapak mungkin bisa perkenalan sedikit dulu teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Perkenalkan, nama saya Suwandi, saya Kepala Seksi Bank di KPPN Ternate. Oke, Mbak. Nah, ini kita langsung aja ya teman-teman. Pasti udah pada penasaran kan apa aja nih yang mau kita bahas hari ini. Mungkin sebagai pembuka nih Bapak, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu apa yang dimaksud dengan DAU SG ini. Oke, siap. Makasih Mbak. Teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti kita akan insya Allah membahas tentang terkait DAU SG. Tapi sebelum kita masuk ke DAU SG, saya akan sedikit aja membahas nyenggol-nyenggol sedikit tentang pengertian DAU. Apa sih DAU itu? DAU itu adalah sebenarnya bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dananya dari APBN. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah, Mbak. Nah, DAU ini sebenarnya terbagi menjadi dua jenis. Seperti yang tadi pertama Mbak sebutkan, yang pertama itu DAU SG atau Specific Grant atau yang telah ditentukan ke penggunaannya. Sedangkan yang kedua dikenal dengan nama DAU BG. Kalau tadi SG ini BG. Atau disebut juga dengan Block Grant. Artinya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Apa bedanya? Kalau DAU BG atau Block Grant tadi itu Pemda diberi kebebasan. Jadi artinya DAU BG itu relatif fleksibel. Jadi Pemda diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan Pemda masing-masing. Jadi artinya di sini Pemda memiliki ruang fiskal bagi daerah. Jadi Pemda diberi kebebasan untuk mengatur menggunakan DAU itu sesuai kebutuhan masing-masing mereka. Lalu apa itu DAU SG? Sesuai namanya sudah ditentukan penggunaannya, artinya DAU ini penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi harus digunakan dengan bidang tertentu. Nah, di DAU SG saya bahas dulu sedikit, terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang kelurahan, dan bidang penggajian P3K daerah. Nah, seperti itu Mbak. Jadi ada 5 jenis bidang di DAU SG ini. Seperti itu Mbak. Jadi tadi untuk DAU itu sebenarnya ada 2 jenis ya Pak, ada Ya, DAU BG dan DAU SG. Ya. Nah, kebetulan yang hari ini mau kita bahas ini lebih rinci adalah DAU SG. Iya. Nah, ini Pak, terkait DAU SG ini sendiri, tadi kan dijelaskan kalau DAU SG itu ada peruntukannya masing-masing ya. Iya. Tapi sebenarnya dalam konteks tata kelola TKD ini sendiri, seberapa strategis sih peran dari DAU SG ini bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan program dan layanan publiknya? Oke. Sebenarnya seluruh TKD itu sangat penting bagi pemerintah daerah ya. Namun masing-masing TKD itu mempunyai karakteristik dan tujuan masing-masing yang berbeda. Terkait DAU SG, dia sebenarnya menjadi instrumen yang menyebabkan ada 2 tujuan sekaligus Mbak. Yang pertama, di satu sisi pemerintah daerah tetap mendapatkan dukungan pendanaan melalui DAU dari pemerintah pusat. Namun di sisi lain penggunaan anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau DAU SG ini sebenarnya sudah ditentukan peruntukannya untuk apa. Jadi Pemda tidak bisa semaunya digunakan untuk apa, seperti itu Mbak. Jika sebelumnya kalau kita tahu ya, DAU itu dikenal lebih fleksibel penggunaannya oleh daerah, maka melalui skema DAU SG ini sebenarnya pemerintah pusat itu ingin memastikan lebih bahwa sebagian dana transfer ke daerah melalui DAU itu benar-benar digunakan di sektor-sektor yang memiliki dampak langsung untuk masyarakat, kayak pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sebagainya gitu, Mbak. Ya.
Jadi memang untuk DWSG ini peruntukannya ada 5 jenis tadi itu Iya, ya Pak. betul. Nah untuk 5 jenis ini apakah memang setiap KPPN itu dapat alokasinya semua Pak? Kalau dari KPPN Ternate sendiri kita dapat berapa nih pagunya untuk tahun anggaran 2026 ini? Untuk DAU-SG di tahun 2026 ini khususnya di Kabupaten Ternate, saya bicarakan dulu kalau pagu yang ada di Kabupaten Ternate terkait DAU itu DAU Mbak ya, itu sekitar 4,13 triliun. Itu DAU keseluruhan. Tapi khusus untuk DAU-SG itu totalnya sebesar 186 miliar. Sedangkan ini disebar ke 8 kabupaten kota dan provinsi, seperti ada Provinsi Maluku Utara sekitar 41 miliar, Kabupaten Halmahera Tengah 18 miliar, Kota Ternate 28 miliar, Halmahera Barat 19 miliar, di Halmahera Selatan ada 30 miliar, Kepulauan Sula 18 miliar, Tidore Kepulauan 14 miliar, dan terakhir Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 14 miliar. Nah, dari total tadi 186 miliar itu di tahun 2026 ini khusus di Kabupaten Ternate kita ke bagian 3 bidang saja Mbak, yaitu bidang pendidikan, bidang kelurahan, dan bidang kesehatan. Jadi nggak semuanya kita di Kabupaten Ternate mendapatkan dari 5 bidang tadi dikelola di sini. Seperti itu. Berarti memang sesuai alokasi yang diberikan Iya, ya betul Mbak. Kita dapat 3 bidang ya. Iya. Nah ini kita sudah tahu ya teman-teman untuk alokasi yang di KPPN Ternate untuk DWSG-nya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, DWSG ini sendiri mekanisme penyalurannya itu seperti apa ya Pak? Terutama untuk tahun 2026 ini, karena saya dengar nih Pak, kan kita ada PMK baru ya? Iya. PMK nomor 35 tahun 2026. Nah di situ kebetulan menggantikan dari PMK sebelumnya dan ada mekanisme baru ya untuk penyalurannya. Iya. Ini ada nggak Pak perbedaan dari tata caranya untuk penyaluran yang PMK sebelumnya dengan PMK yang baru ini? Baik Mbak, perubahan PMK DAU terkait penatausahaan BBH dan DAU ini, di mana tahun sebelumnya sampai tahun 2025 kemarin kita mengacu pada PMK 67 tahun 2024, dan di tahun ini kita mengacu pada PMK 35 tahun 2026. Tentu saja perubahan itu ada, di mana perubahan ini dilakukan karena sebenarnya hasil evaluasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di kantor pusat, hasil analisa dan segala macam, gimana sih supaya penyaluran itu bisa lebih efektif. Perubahannya apa aja? Yang pertama, ada perubahan penyampaian dokumen saldo DAU oleh Pemda. Sebelumnya kita ketahui di mana penyaluran DAU-SG itu dokumen saldonya disampaikan oleh Pemda kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di kantor pusat. Kemudian dianalisa, diverifikasi dokumennya apabila sudah sesuai, DJPK akan memberikan nota dinas rekomendasi kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktur Pelaksana Anggaran. Kemudian dari Direktur Pelaksana Anggaran akan menerbitkan nota dinas rekomendasi kepada KPPN. Nah, barulah di sana KPPN akan memproses SPM yang menjadi SP2D-nya setelah hasil rekomendasi itu diterima dengan 4 langkah tadi ya, dari Pemda ke DJPK ke DJPB, baru ke KPPN. Nah, hasil evaluasi sebenarnya itu cukup makan panjang waktunya lah. Nah, makanya di PMK 35 ini semua itu jadi persingkat Mbak birokrasinya, di mana sekarang di tahun mulai dari 2026 ini dokumen saldo tadi langsung disampaikan ke KPPN. Jadi Pemda langsung menyampaikan ke KPPN. Nah, tentu saja hal ini sangat memotong jalur birokrasinya Mbak. Jadi nanti KPPN memverifikasi dokumennya, lalu KPPN juga membuat SPP, SPM, dan SP2D-nya. Nah, itu yang pertama Mbak, perubahan penyampaian dokumen secara salur. Proses bisnisnya seperti tadi saya sudah sampaikan, dari Pemda langsung ke KPPN. Nah, di sini di Pemda nanti selain tadi proses bisnis berubah, tentunya aplikasi yang digunakan akan berubah juga Mbak, di mana tahun-tahun sebelumnya Pemda menggunakan aplikasi yang dikenal dengan nama SIKD. Nah, di tahun ini Pemda nanti akan memakai aplikasi yang namanya Omspan TKD. Mungkin sebenarnya ini bukan barang baru bagi Pemda. Kenapa? Karena beberapa transaksi untuk penyaluran TKD sudah menggunakan aplikasi ini. Cuman karena ini baru ditambahkan menu baru Mbak. Di Pemda itu, ini agak panjang Mbak ya, saya jelasinnya Mbak. Di Pemda itu nanti ada 2 user Mbak. Siapa aja yang memakainya? Pertama BPKD, yang kedua Apipnya, seperti itu. Nah, itu tadi yang kedua. Lalu yang ketiga,
Yang perubahannya yang jelas di sini yang nampak jelas yaitu dari mekanisme tahap penyaluran. Jadi kalau sebelumnya untuk DAU SG ini untuk yang bidang dukungan pendidikan, kesehatan dan PU itu ada 3 tahap sebelumnya Mbak. Nah sekarang di tahun 2026 dia terdiri dari 5 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4 dan 5. Nah, di tahap 1 penyalurannya 20% dari pagunya. Lalu tahap 2 15%, tahap 3 20%, tahap 4 15% dan tahap 5 10%. Itu untuk DAU pendidikan, kesehatan dan PU. Lalu untuk DAU kelurahan, dukungan kelurahan dan penggajian P3K. Maaf di sini kita cuma mendapat 3, kita fokus di 3 bidang itu aja. Tapi untuk bidang kelurahan ini tahapnya tetap menjadi 2, yaitu sama-sama 50% seperti itu Mbak. Lalu selanjutnya terkait syarat salur, di tahap 1 Pemda menyampaikan syarat salurnya, dokumen syarat salurnya berupa laporan rencana kegiatan dan penganggaran. Di tahap 2, ini nanti saya jelaskan lebih jauh. Tahap 2 itu Pemda tidak menyampaikan dokumen syarat salur, tapi di tahap 3 nanti baru menyampaikan syarat salur lagi berupa laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 dengan realisasi setiap bidangnya sebesar minimal 50% dari DAU yang sudah salur ke RKUD-nya. Begitu di tahap 4 Pemda tidak menyampaikan syarat salur, lalu di tahap 5 Pemda menyampaikan laporan realisasi tahap 1 sampai tahap 4 dengan realisasi per bidang minimal 75% dari DAU yang sudah disalurkan ke RKUD. Itu untuk 3 bidang dukungan pendidikan, kesehatan dan PU. Lalu kalau untuk dukungan kelurahan di tahap 1 itu lampirannya sama seperti dengan DAU tadi, laporan RKP-nya. Lalu di tahap 2-nya sebenarnya masih sama, laporan realisasi tahap 1 tapi dengan minimal 75%-nya seperti itu Mbak. Jadi perubahannya itu Mbak. Pertama, sekarang dokumen disampaikan ke KPPN. Yang kedua, memakai aplikasi Omspan TKD. Yang ketiga, perubahan tahap salur menjadi 5. Yang keempat, ada penyederhanaan dokumennya. Seperti itu Mbak. Jadi memang perubahannya cukup signifikan ya? Iya betul Mbak. Nah, tujuan sih untuk lebih efektivitas lebih cepat lah bisa disalurkan. Terus dari tahapan-tahapan tadi nih Pak, apakah ada batas-batas yang perlu diperhatikan Pak sama Pemda? Iya Mbak. Sebenarnya ada salah satu yang perlu diperhatikan sama Pemda itu karena ini kan hal baru Mbak ya. Sudah hal baru, bisa dikatakan terbitnya PMK ini bisa kita bilang cukup telat lah, di mana semester 1 sampai tanggal hari ini di 22 Juni kita belum menyalurkan satupun DAU SG. Yang perlu diperhatikan karena ini baru, mungkin kita fokus dulu di tahap 1-nya Mbak. Jadi di tahap 1 nanti sebenarnya kalau di PMK kan hanya dibilang laporan RKP saja, tapi pada dasarnya itu ada 5 yang harus dipenuhi Mbak oleh Pemda, 5 dokumen syarat salur. Di mana yang pertama sebenarnya ada laporan realisasi penyerapan. Itu kalau nanti kawan-kawan Pemda buka di aplikasi Omspan akan ada 5 yang harus dipenuhi. Yang pertama, laporan realisasi penyerapan atau LRP. Itu ada 2. Yang pertama, laporan realisasi penggunaan DAU akhir tahun 2025. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda dan sudah diupload ke menggunakan aplikasi SIKD tadi. Nah, jadi nanti di Omspan akan menarik data dari SKD, jadi otomatis nanti di Omspan itu sudah ada. Lalu yang kedua, laporan realisasi penggunaan sisa DAU tahun anggaran sebelumnya. Jadi yang digunakan di tahun 2025, sisa DAU anggaran sebelumnya berapa? Ini juga sama Mbak, seperti yang nomor 1 tadi, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda. Nah, sudah di-upload menggunakan aplikasi SIKD dan nanti otomatis aplikasi Omspan sudah menarik data tersebut. Nah, sekarang PR-nya jadi ada 2 lagi syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemda. Yang pertama yaitu rancangan kegiatan dan penganggaran atau RKP tahun anggaran 2026. Nah, ini nanti Pemda menyusun RKP-nya. Mungkin saya kira sudah disusun Mbak ya di Pemda karena RKP ini biasanya disusun setahun sebelumnya. Yang perlu diperhatikan, penyusunan RKP ini harus berdasarkan dengan PMK nomor 2 tahun 2026, di mana di situ nanti ada jelas detail kegiatan dan kegiatan apa aja yang bisa digunakan di tahun ini Mbak di RKP-nya. Jadi itu nanti diupload sama Pemda. Terus yang kedua ada
rancangan kegiatan dari penganggaran sisa DAU tahun anggaran sebelumnya. Jadi kalau ada sisa DAU sampai tahun 2025, itu harus dibuat rancangan penggunaan dananya juga, Mbak. Jadi 2 dokumen ini yang harus dipenuhi oleh Pemda. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan, salah satunya terkait RKP tahun anggaran 26, siapa yang tanda tangan? Itu yang tanda tangan kepala daerah atau sekda. Jadi kepala BPKAD atau setingkatnya tidak boleh menandatangani dokumen tersebut. Betul. Nah, terus untuk rancangan kegiatan atas penganggaran sisa DAU yang tahun lalu, itu walaupun sisa DAU-nya 0, itu harus tetap dibuat, Mbak. Jadi harus tetap dibuat di OMSPAM TKD. Caranya bagaimana? Tetap memilih salah satu kegiatan atau subkegiatan, random aja, tapi pilih aja nanti 0. Nah, nanti jangan lupa tetap dicetak dan ditandatangani oleh tadi kepala daerah atau sekda, seperti itu. Selanjutnya, kan tadi dua dokumen yang atas pertama itu sebenarnya sudah ada otomatis dari SKD, Mbak ya. Nah, berarti sudah selesai tuh. Nah, yang 2 dokumen ini nanti diupload oleh BPKAD, ditandatangani oleh kepala daerah atau sekda, dan nanti perlu review oleh APIP, Mbak. Nah, APIP juga nanti akan menandatangani dokumen tersebut. Berarti dokumen ini sudah direview oleh APIP. Jadi sebenarnya ada 5 dokumen yang perlu dipenuhi oleh Pemda, seperti itu, Mbak. Oh ya, satu lagi, gimana ada pertanyaan dari kawan-kawan Pemda di beberapa asosiasi, boleh nggak pakai TTE gitu? Ini diperkenankan, Mbak, boleh dengan TTE, kan zaman sekarang sudah makin bagus nih, makin canggih. Beberapa Pemda sudah ada memakai teknologi tersebut, jadi diperkenankan memakai TTE, seperti itu, Mbak. Ya, jadi itu tadi yang perlu diperhatikan teman-teman terkait penyaluran DAU SG di tahun 2026 ini. Nah, itu tadi kan udah disebutkan ya Pak untuk mekanisme penyaluran dan sebagainya. Sini kalau saya temukan kan juga pasti ada batas waktunya ya. Dan apabila nanti Pemda melewati batas waktu, apakah ada konsekuensi nih Pak atau sanksi yang dikenakan apabila terlambat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ini? Oke, Mbak. Terkait syarat, sebelum saya ke apa sih konsekuensinya atau istilahnya sanksinya yang akan diterima Pemda apabila sampai batas waktu syarat terakhir diajukan itu belum terpenuhi saat itu. Sebelum kesana tadi saya pertama bisa di tahap 1 tadi itu paling cepat kita bisa diajukan di bulan Januari, tapi karena kita ini sudah masuk bulan Juni, nanti silakan saja dipenuhi syarat dokumennya, langsung diajukan. Nah, nanti di syarat 1 tadi setelah SP2D terbit, misalnya hari ini, nah untuk syarat 2-nya Mbak, nanti itu tidak ada meminta dokumen syarat salur lagi. Jadi nanti untuk pengajuan tahap 2 dan tahap 4 ini ya, tahap 2 dan tahap 4 nanti Pemda tinggal mungkin nanti menunya seperti apa, nanti ada manual OMSPAM TKD-nya. Jadi istilahnya Pemda itu tinggal mengklik minta pengajuan ke KPPN kalau sudah 30 hari setelah tanggal SP2D, Mbak. Jadi otomatis lah, ya semi otomatis lah, walaupun otomatis tapi Pemda harus tetap mengklik supaya ada trigger bagi KPPN untuk membuat SP2D-nya. Nah, di syarat kalau yang tahap ketiga itu kan nanti bulan Maret sebenarnya paling cepat. Tapi tahap 3 itu sudah bisa dipenuhi apabila sudah 50% tahap 1 dan tahap 2-nya realisasi. Jadi ajukan aja tahap 3-nya. Kan kita ini karena bekerja dengan waktu nih Mbak ya. Kurang lebih tinggal mungkin 5 bulan lagi karena terakhir di tahap kelima itu paling lambat di bulan November, Mbak. Jadi akhir November itu tahap kelima harus sudah masuk. Nah, bagaimana apabila bulan November Pemda tidak dapat memenuhi syarat salur, dokumen syarat salur, maka berdasarkan PMK otomatis sisa tahap yang belum salur itu pagunya akan dianggap hangus gitu, Mbak. Jadi kita harapkan, memang sih kita akui dengan kurang lebih 5 bulan waktu yang tersisa, kita kayak bekerja dengan waktu gitu, Mbak. Jadi ayo kita kerja sama-sama seperti itu, Mbak. Jangan sampai hangus. Ya gitu teman-teman.
Jadi untuk batas waktunya itu nanti di bulan November ya. Iya, Tapi di bulan meskipun November. batas waktunya masih lama ini ya Pak, tapi Iya. kita perlu memperhatikan ya Pak tadi untuk tahapan-tahapannya, karena kan totalnya itu ada 5 tahap ya Pak. Iya, ada 5 tahap. Terutama untuk tahap 2 dan tahap keempat ya. Iya. Ya, tahap 2 dan tahap keempat itu mekanismenya itu memang disalurkan secara otomatis, tapi baru bisa disalurkan setelah 30 hari tanggal SP2D-nya. dari tanggal SP2D. Iya. Jadi walaupun mungkin tahap satunya sudah cepat nih, Iya. nanti kita masih harus nunggu 30 hari lagi Betul, baru Mbak. untuk baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini teman-teman Pemda ya Iya. harus pintar-pintar nih mengatur waktu. Ini Iya. kan kita udah masuk bulan Juni dan tahap akhirnya nanti di November. November. Ya. Ya kalau mau untuk salur semuanya 5 tahap itu harus bisa dibagi untuk waktu salurnya ya. Betul Mbak. Tipsnya dan saya tadi sempat bikin simulasi untuk kena nggak sih nih dalam waktu kurang lebih 5 bulan dengan 5 tahap. Caranya pertama dari bulan Juni ini, ayo kejar, penuhi tahap pertama. Kejar, apabila misal tahap pertama sudah selesai, sudah masuk ke RKUD, langsung saya rasakan sudah ada rencana anggarannya tuh, sudah direalisasikan, diserap dengan yang sudah ada. Jadi nanti begitu tahap kedua 30 hari, ya mungkin 1 atau 2 hari, kalau realisasinya sudah 50% penyerapannya, sudah ajukan lagi di tahap 3-nya nanti. Nah, jadi kita kejar-kejaran di situ dengan mungkin bisa paling cepat di Oktober bisa selesai semuanya Mbak, kalau memang kita cepat gitu loh. Ya. Bisa kalau selesai sudah Oktober bisa selesai kan semuanya enak gitu. Sudah adem ya. Adem Sudah. iya, nggak jangan nunggu mepet-mepet November, takutnya mepet-mepet kita kan nggak tahu ya, kadang misalnya ada kejadian apa yang belum prediksi, kita kan sayang Mbak, duit besar untuk masyarakat gitu. Ya, betul. Ya gitu teman-teman, mungkin tips and trick dari Bapak Kepala Seksi kita. Nah ini Pak, untuk penutupnya ada nggak pesan atau mungkin arahan Bapak kepada Pemda mungkin terkait penyaluran ini atau percepatan dan ketepatannya mungkin? Saya harap mungkin di bincang-bincang podcast kita yang nggak terlalu lama ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran buat kawan-kawan di Pemda terutama. Seperti tadi kita bicarakan, waktunya udah nggak lama nih, waktunya tinggal sedikit, kita berjalan dengan waktu. Saya rasa juga dengan kondisi kita efisiensi belanja, kawan-kawan Pemda diharapkan bisa memaksimalkan anggaran yang sudah ada gitu loh dengan cepat. Yang pertama gimana caranya? Yang pertama ya pasti komunikasi Mbak. Komunikasi perlu dilakukan dengan semua stakeholder Pemda, baik itu OPD, BPKAD, APIP, dengan KPPN. Bahkan komunikasi juga perlu dilakukan dengan pimpinan kepala daerah atau sekda. Kenapa? Karena gitu dokumen siap, kalau kepala daerah atau sekda tidak di tempat, yang tanda tangan gimana gitu kan, susah gitu. Jadi komunikasi intinya yang penting gitu Mbak. Jadi silakan komunikasi, pikirkan cara-cara untuk mempercepat gimana supaya cepat. Jangan, dan kita KPPN selalu terbuka dengan rekan-rekan di Pemda, kalau ada permasalahan, pertanyaan, monggo kita bisa sharing sama-sama karena ini juga merupakan sama-sama yang baru. Menarik sekali ya Pak untuk pembahasan kita di hari ini. Jadi untuk mungkin bisa kita simpulkan ya sedikit teman-teman terkait pembahasan kita hari ini. Yang pertama terkait penyaluran DOSG. Untuk penyaluran ini ada mekanisme baru, terutama Ya, itu berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2006. Di situ juga disebutkan di mana untuk penyaluran DOSG ini ada yang baru caranya, terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pekerjaan umum ya Bapak. Itu di mana yang dulu kita hanya ada 3 tahap, sekarang menjadi ada 5 tahap. Di mana 5 tahap ini sebenarnya untuk tahap 1 dan 3 dan 5 itu yang masih perlu diajukan dokumen penyalurannya ke KPPN. Tapi untuk tahap 2 dan tahap 4-nya nanti bisa disalurkan secara otomatis 30 hari setelah salurnya tahap 1, 3, dan 5 tersebut. Dan yang kedua, ini yang paling krusial ya Bapak. Jadi untuk dokumennya yang awalnya Pemda mengajukan melalui SIKD, ini lewat DJPK ya, terus masih harus menunggu lagi rekomendasi keluar dari pusat, kemudian dari pusat ke KPPN, nanti masih harus kita cek lagi ya Bapak, itu cukup panjang juga ya waktunya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang mekanismenya sudah lebih singkat,
Jadi Bapak Ibu Pemda bisa langsung mengajukan KKPPN melalui aplikasi Ombudsman TKD. Nah, selain itu juga ada batas-batas waktu yang perlu diperhatikan ya. Mungkin bisa dibilang batas waktunya masih lama nih, 30 November, tapi Bapak Ibu harus pintar-pintar untuk mengatur waktu karena tahapan-tahapan ini terutama untuk tahap 2 dan 4 ini masa tunggunya cukup lama juga ya itu Bapak. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir tadi ada pesan dari Pak Swandi nih terkait bagaimana sih percepatan dan ketepatan penyaluran DOSG ini, tips dan triknya bagaimana. Sebenarnya kuncinya itu adalah di komunikasi ya Bapak. Betul. Mungkin untuk dokumen-dokumennya sudah siap atau perencanaannya sudah oke, tapi kalau komunikasinya masih kurang itu bisa berdampak juga nih untuk terkait penyaluran Bapak Ibu ke KPPN. Terima kasih banyak Pak Suwandi. Sama-sama Mbak, Ya. terima kasih juga. Ya, terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan penjelasan yang sangat Sangat. berbobot dan Ya, semoga bisa informatif berguna bagi untuk kita teman-teman. Ya, semoga bisa menambah masa depan semua. Nah, mungkin sekian ya untuk episode kita di hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.